Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus Kristus memberi amanat agung kepada para muridnya. Di dalam amanat agung tersebut, Tuhan Yesus Kristus tidak hanya memerintahkan para muridnya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya, melainkan juga untuk membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Frasa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus merupakan formulasi kalimat baptisan yang ditetapkan Tuhan Yesus Kristus untuk dilakukan oleh para muridnya. Tetapi mengapa Petrus yang merupakan salah seorang muridnya seakan-akan mengabaikan perintah tersebut dengan meminta orang-orang untuk bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus saja? Pernyataan Petrus yang cukup membingungkan ini tercantum dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 yang berbunyi demikian. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Berpijak pada pernyataan Petrus ini, maka kemudian ada aliran gereja tertentu yang membaptis dalam nama Yesus Kristus saja, tanpa melibatkan nama Bapa dan Roh Kudus. Formulasi kalimat baptisan dalam nama Yesus Kristus ini kemudian juga didukung oleh pemahaman bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah sama-sama Allah. Jadi cukuplah dalam nama Yesus Kristus saja. Perlu dipahami bahwa meskipun Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah sama-sama Allah, tetapi ketiganya merupakan tiga pribadi yang berbeda, satu dengan yang lainnya. Inilah yang disebut Allah Tritunggal, satu hakikat, tiga pribadi. Oleh karena itu, pemahaman bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah sama-sama Allah, jadi cukuplah dalam nama Yesus Kristus saja, jelas merupakan suatu kesalahan jika tidak boleh disebut sebagai suatu kesesatan. Selanjutnya perlu juga dipahami bahwa Petrus menyampaikan pernyataannya tersebut kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Bapa dan Roh Kudus atau Roh Allah yang berulang kali di sepanjang zaman berfirman melalui para nabi. Namun mereka tidak percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, Petrus lalu mengajak mereka untuk percaya kepada Yesus yang adalah Kristus, Mesias yang dijanjikan kepada nenek moyang bangsa Israel. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 36. Jadi, ajakan Petrus bahwa mereka harus bertobat dan masing-masing hendaklah memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, harus dipahami dalam konteks latar belakang khusus untuk orang-orang Yahudi pada waktu itu. Oleh karena itu, pernyataan dibaptis dalam nama Yesus Kristus harus dipahami sebagai ajakan untuk percaya kepada nama Yesus. Dan itu berarti menempatkannya sebagai raja yang kepadanya mereka berserah dalam pemerintahannya.
menerimanya sebagai nabi yang kepadanya mereka setia mendengar firman-Nya, dan mengakuinya sebagai imam yang kepadanya mereka memohon untuk mengadakan pendamaian atas dosa-dosa mereka. Secara sederhana Petrus seakan-akan berkata, bertobatlah dengan sungguh-sungguh dan berjanjilah untuk tetap setia kepada Yesus Kristus dengan memberi diri dibaptis sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, maka dibaptis dalam nama Yesus Kristus tidak dimaksudkan sebagai formulasi kalimat baptisan. Perlu juga dipahami bahwa hukum penafsiran Alkitab yang baik dan sehat salah satunya menyatakan bahwa segala sesuatu harus tunduk kepada otoritas yang berada di atasnya. Nah, berhubung otoritas Tuhan Yesus Kristus jauh lebih tinggi dari otoritas para muridnya, maka otomatis perintahnya juga harus menjadi acuan, patokan, atau standar bagi semua perintah yang berada di bawah otoritasnya. Jadi, jika Tuhan Yesus Kristus jelas memerintahkan untuk membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, maka para muridnya harus mengikuti perintahnya. Oleh karena itu, meskipun ada ayat-ayat yang menyebutkan indikasi terjadinya peristiwa dibaptis dalam nama Yesus Kristus, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 28, pasal 10 ayat 48a, pasal 19 ayat 5, maka sudah seharusnya ayat-ayat tersebut ditafsirkan dan dipahami sebagai dibaptis menurut ajaran Tuhan Yesus Kristus. Sahabat-sahabat Kristus, mengenai formulasi kalimat baptisan seharusnya tuntas apabila kita teguh berpegang kepada perintah Tuhan Yesus Kristus. Namun mengenai ritual baptisan itu sendiri memang masih menjadi perdebatan karena Alkitab tidak secara eksplisit menyatakannya. Oleh karena itu, baik ritual baptis selam maupun baptis percik masing-masing mempunyai pengikut yang setia karena keduanya mempunyai dasar dukungan dari Alkitab. Pemahaman lebih lanjut mengenai topik baptis selam atau baptis percik dapat dilihat pada Sabtu edisi ke-25 dengan judul baptis selam atau baptis percik. Intinya adalah tidak menjadi masalah dibaptis selam atau dibaptis percik karena keduanya memakai media air yang memang dikenal sebagai media untuk membersihkan. Tetapi yang terpenting adalah harus dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagaimana perintah Tuhan Yesus Kristus kepada para muridnya. Matius pasal 28 ayat 19. Sebagai catatan tambahan, penting juga dipahami bahwa ritual baptisan tersebut harus dilakukan dalam batas-batas adab kesopanan dan tidak secara saru sebagaimana ditunjukkan dalam video-video berikut. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Yang kini menjadi beban pikiran di hatiku. Kau berlalu pergi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam
ini akan melepaskan engkau akan dikubur di dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Bapa, di dalam nama Yesus, Anak dan Roh Kudus, masukkan dia, lepas dia dalam nama Yesus. Manusia lamanya dibuat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Manusia lamanya dilepaskan, dihancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus, lepas manusia lamanya. Yesus, Yesus, dalam nama 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 Yesus, lepas, 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 lepas dari segala ikatan dalam nama Yesus. Bapa, lagi terbuka kasih dia, Bapa bagi dia, Kau yang memberkati dia, Kau yang melepaskan dia dari segala ikatan untuk orang tua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.